Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya, serta tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Laporan kerja praktek akhir atau KPA merupakan sebuah karya tulis yang dituangkan dari kegiatan KPA yang telah dilaksanakan selama 2 bulan bagi mahasiswa semester 6 Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, pendidikan di luar domisili, PDD Politeknik Negeri Pontianak, Kabupaten Kapuas Hulu. Secara umum, kegiatan KPA terdiri dari 3 bagian, yaitu penyusunan proposal KPA, yang kedua, kegiatan lapangan KPA, yang ketiga, penyusunan laporan KPA. Penyusunan proposal KPA dilakukan sebelum turun ke lapangan. Sedangkan kegiatan lapangan KPA dilakukan secara langsung dengan terjun ke lapangan dengan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan sesuai dengan komoditas ikan yang dipilih. Sedangkan penyusunan laporan KPA yaitu dengan menuliskan atau menuangkan hasil dari kegiatan lapangan KPA. Proses penyusunan proposal KPA dan penyusunan laporan KPA itu dibimbing langsung oleh pembimbing intern atau dosen yang ditunjuk langsung berdasarkan SK Direktur. Perbedaan penyusunan proposal KPA dan penyusunan laporan KPA yaitu proposal KPA terdiri dari cover, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kemudian terdiri dari 1. Pendahuluan, latar belakang, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua, tinjauan pustaka, biologi ikan, dan kegiatan sesuai dengan komoditas yang dipilih, baik itu pembenihan, pembesaran, maupun pemeliharaan ikan. Yang ketiga adalah metodologi, terdiri dari waktu dan tempat, objek KPA, metode pengambilan data, jenis data, analis data, jadwal pelaksanaan KPA, dan yang terakhir, daftar pustaka dan lampiran. Sedangkan laporan KPA terdiri dari cover, halaman pernyataan, berita acara, riwayat hidup, halaman persembahan, halaman pengesahan, ringkasan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. 1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Tinjauan yang kedua, tinjauan pustaka terdiri dari biologi ikan dan kegiatan yang dipilih berdasarkan judul, baik itu pembenihan, pembesaran, maupun pemeliharaan ikan. Yang ketiga adalah metodologi, yaitu waktu dan tempat, objek KPA, metode pengambilan data, jenis data, dan analisis data. Yang keempat, hasil dan pembahasan, yaitu terdiri dari keadaan umum lokasi, hasil kegiatan lapangan, dan pembahasan berdasarkan hasil kegiatan lapangan. Kemudian yang kelima, penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran, terakhir daftar pustaka dan lampiran. Nah, untuk memudahkan penyusunan proposal dan laporan KPA, simak video tutorial berikut, Panduan Penulisan Laporan KPA, TBP, PDD. Selamat datang di video tutorial Panduan Penulisan Laporan Kerja Praktek Akhir KPA, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, PDD Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022. Untuk memulai tutorial ini, pastikan aplikasi Microsoft Word telah terbuka dengan sempurna. Tutorial ini menggunakan Microsoft Word 2013, disarankan menggunakan versi yang sama. Namun jika tidak tersedia versi yang sama, dapat digunakan versi lainnya. Pastikan dapat memahami perbedaan tata letak, menu atau toolbox pada setiap versi Microsoft Word yang tersedia. Pada pembahasan pertama, akan dimulai dengan persiapan dokumen laporan KPA dengan menyimpan file
atau dokumen dengan nama Laporan KPA 2022 seperti berikut. Setelah file atau dokumen selesai disimpan, kegiatan selanjutnya adalah mengatur ukuran kertas dan batas penulisan dengan ketentuan sebagai berikut. Ukuran kertas A4 dengan batas penulisan dimulai atas 3 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm. Setelah pengaturan margin telah berhasil dilakukan, selanjutnya akan dibahas tata cara pembuatan halaman cover laporan dimulai dengan pengaturan penulisan paragraf. Pada halaman cover, buatlah paragraf dengan ketentuan sebagai berikut. Jarak antar kalimat atau paragraf adalah 1 spasi. Dengan tipe font Times New Roman. Dengan ukuran 14 pt. Dengan gaya tulisan ditebalkan atau bold, dan letak tulisan rata tengah atau center. Setelah pengaturan paragraf selesai, tulislah paragraf pertama yang berisi judul laporan dengan ketentuan sebagai berikut. Terdiri dari maksimum 4 baris kalimat, jumlah 20 kata, tidak termasuk kata depan dan kata sambung. Berilah jarak antara paragraf ke-1 dan paragraf kedua sebanyak 5 baris atau 5 kali enter. Lanjutkan dengan mengetik paragraf kedua dan berilah jarak antara paragraf kedua dan paragraf ketiga sebanyak 5 baris atau 5 kali enter. Lanjutkan dengan mengetik paragraf ketiga dan berilah jarak antara paragraf ketiga dan paragraf keempat atau gambar atau logo sebanyak 8 baris atau 8 kali enter. Pada paragraf keempat, masukkan gambar atau logo Polnet dengan ketentuan sebagai berikut. Logo Polnet berwarna dengan ukuran 3 kali 3,05 cm. Berilah jarak antara paragraf keempat atau gambar atau logo dan paragraf kelima sebanyak 8 baris atau 8 kali enter. Selanjutnya, ketiklah paragraf kelima sebagai penutup halaman cover. Setelah selesai, maka halaman cover telah selesai dibuat dan akan dilanjutkan dengan pembuatan halaman judul. Pada pembahasan pertama, telah dibahas tata cara pembuatan halaman cover, dan pembahasan kali ini akan dibahas tata cara pembuatan halaman judul, halaman pernyataan, dan halaman pengesahan. Untuk memulai pembuatan halaman judul, arahkan kursor pada halaman terakhir, lanjutkan dengan membuat halaman baru atau new section dengan cara sebagai berikut. Setelah halaman baru berhasil dibuat, buatlah pengaturan pada halaman judul dengan ketentuan sebagai berikut. Jarak antar kalimat atau paragraf adalah 1 spasi dengan tipe font Times New Roman. Dengan ukuran 14 pt, dengan gaya tulisan ditebalkan atau bold, dan letak tulisan rata tengah atau center.
Setelah pengaturan paragraf selesai, tulislah paragraf pertama yang berisi judul laporan dengan ketentuan sebagai berikut, terdiri dari maksimum 4 baris kalimat, jumlah 20 kata, tidak termasuk kata depan dan kata sambung. Berilah jarak antara paragraf ke-1 dan paragraf kedua sebanyak 3 baris atau 3 kali etap. Lanjutkan dengan mengetik paragraf kedua dan berilah jarak antara paragraf kedua dan paragraf ketiga sebanyak 3 baris atau 3 kali etap. Selanjutnya pada paragraf ketiga, atur kembali ukuran font menjadi 12 pt. Dan setelah selesai mengetik paragraf ketiga, sebelum memberi jarak antar paragraf, atur kembali font menjadi 14 pt dan berilah jarak antara paragraf ketiga dan paragraf keempat sebanyak 2 baris atau 2 kali etap. Lanjutkan dengan mengetik paragraf keempat dan berilah jarak antara paragraf keempat dan paragraf kelima atau gambar atau logo sebanyak 7 baris atau 7 kali etap. Pada paragraf kelima, masukkan gambar atau logo dengan ketentuan sebagai berikut. Logo polner berwarna dengan ukuran 3 x 305 cm. Berilah jarak antara paragraf kelima atau gambar atau logo dan paragraf ke-6 sebanyak 7 baris atau 7 kali etap. Selanjutnya, ketiklah paragraf ke-6 sebagai penutup pada halaman judul. Setelah selesai, maka halaman judul telah selesai dibuat dan akan dilanjutkan dengan pembuatan halaman pernyataan. Untuk memulai pembuatan halaman pernyataan, arahkan kursor pada paragraf terakhir. Lanjutkan dengan membuat halaman baru atau new section dengan cara sebagai berikut. Setelah halaman baru berhasil dibuat, buatlah pengaturan paragraf pada halaman pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut. Setelah pengaturan paragraf selesai, tulislah paragraf ke-1, berilah jarak antara paragraf ke-1 dan paragraf kedua sebanyak 4 baris atau 4 kali etap. Lanjutkan dengan mengetik paragraf ketiga dan berilah jarak antara paragraf kedua dan paragraf ketiga sebanyak 7 baris atau 7 kali etap. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, atur kembali gaya tulisan menjadi normal, matikan gaya tulisan tebal atau bold, dan berilah jarak antara paragraf ketiga dan paragraf keempat sebanyak 7 baris atau 7 kali etap. Pada paragraf terakhir atau kolom tanda tangan, buatlah dengan ketentuan sebagai berikut. Tulislah kota, tanggal, bulan, dan tahun sesuai waktu pernyataan. Berilah jarak antara keterangan dan nama yang menyatakan sebanyak 5 baris atau 5 kali etap. Pada bagian nama yang menyatakan,
Atur gaya tulisan menjadi tebal dan di garis bawah, dan kembalikan ke gaya tulisan normal saat menulis NIM yang menyatakan. Dengan selesainya paragraf akhir, maka halaman pernyataan selesai juga. Untuk memulai pembuatan halaman pengesahan, arahkan kursor pada paragraf terakhir. Lanjutkan dengan membuat halaman baru atau new section dengan cara sebagai berikut. Sebelum memulai pembuatan judul pada halaman pengesahan, aturlah gaya penulisan judul atau style heading dengan cara sebagai berikut. Font Times New Roman, ukuran 12 pt, gaya tulisan tebal atau bold, penulisan rata tengah dengan spasi 1,5, setelah selesai mengatur judul, aktifkan heading yang dibuat dan ketiklah judul atau paragraf utama. Berilah jarak antara judul atau paragraf ke-1 dan paragraf kedua sebanyak 1 garis. Berilah jarak antara judul atau paragraf ke-1 dan paragraf kedua sebanyak 1 garis atau 1 kali enter. Atur kembali paragraf sebagai berikut. Font Times New Roman. Atur kembali paragraf sebagai berikut. Font Times New Roman, ukuran 12 pt, gaya tulisan normal, rata kiri, spasi 1, dan tambahkan tab indent pada row 3 cm. Atur kembali paragraf sebagai berikut. Font Times New Roman, ukuran 12 pt, gaya tulisan normal, rata kiri, spasi 1, dan tambahkan tab indent pada row 3 cm. Tulislah judul, nama, NIM, program studi pada paragraf kedua dan pisahkan tulisan dan titik 2 menggunakan tab pada keyboard.
Pada paragraf keempat, penandatanganan dimulai dengan tanda tangan pembimbing, tanda tangan ketua jurusan, tanda tangan ketua program studi, dan diakhiri dengan tanda tangan direktur. Adapun cara pembuatan dapat dilihat pada video berikut. Berilah jarak antara paragraf penandatanganan dan paragraf terakhir sebanyak 2 baris atau 2 kali enter, dan tulislah paragraf terakhir sesuai dengan isi video. Setelah selesai, maka halaman pengesahan telah selesai dibuat. Setelah halaman berita acara selesai dibuat, untuk memulai pembuatan halaman riwayat hidup, arahkan kursor pada paragraf terakhir. Lanjutkan dengan membuat halaman baru atau new section dengan cara sebagai berikut. Setelah halaman baru berhasil dibuat, buatlah judul dengan mengaktifkan heading 1 dan lanjutkan dengan mengetik judul halaman. Masukkan gambar atau pas foto pada paragraf pertama dan aturlah gambar atau pas foto sesuai dengan panduan video berikut. Setelah berhasil memasukkan foto, tulislah paragraf dengan keterangan sebagai berikut, dan aturlah paragraf pertama dengan ketentuan sebagai berikut: font Times New Roman, ukuran 12 pt, gaya tulisan normal, letak tulisan kotak kiri dan kotak kanan atau justify. Adapun aturan dalam pemberian jarak antara paragraf adalah sebagai berikut. Setelah halaman riwayat hidup selesai dibuat, untuk memulai pembuatan halaman persembahan, arahkan kursor pada paragraf terakhir,
Lanjutkan dengan membuat halaman baru atau new section dengan cara sebagai berikut. Setelah halaman baru berhasil dibuat, buatlah judul dengan mengaktifkan heading 1 dan lanjutkan dengan mengetik judul halaman. Setelah halaman persembahan selesai dibuat, untuk memulai pembuatan halaman ringkasan, arahkan kursor pada paragraf terakhir, lanjutkan dengan membuat halaman baru atau new section dengan cara sebagai berikut. Setelah halaman baru berhasil dibuat, buatlah judul dengan mengaktifkan heading 1 dan melanjutkan dengan mengetik judul halaman. Aturlah paragraf pertama dengan ketentuan sebagai berikut: font Times New Roman, ukuran 12 pt, gaya tulisan tebal atau bold, letak tulisan rata kiri dan rata kanan atau justify dengan spasi 1. Ketiklah paragraf pertama dengan ketentuan sesuai yang tertera pada video dan berilah jarak antara paragraf 1 dan paragraf 2 sebanyak 1 baris atau 1 kali enter. Sebelum mengetik paragraf selanjutnya, atur kembali paragraf dengan ketentuan sebagai berikut. Berilah jarak pada awal kalimat sepanjang 1 cm atau menjorok ke dalam 1 cm sesuai panduan video berikut. Pada paragraf isi ringkasan, terdiri dari paragraf ke-1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga dengan penjelasan sebagai berikut. Paragraf ke-1 berisi penjelasan singkat tentang latar belakang kegiatan serta tujuan kegiatan. Paragraf kedua berisi penjelasan singkat tentang metode yang digunakan dan penjelasan singkat mengenai kegiatan yang dilakukan. Pada paragraf ketiga berisi penjelasan singkat tentang hasil kegiatan dan kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan. Setelah halaman ringkasan selesai dibuat, untuk memulai pembuatan halaman kata pengantar, arahkan kursor pada paragraf terakhir, lanjutkan dengan membuat halaman baru atau new section dengan cara sebagai berikut. Setelah halaman baru berhasil dibuat, buatlah judul dengan mengaktifkan heading 1 dan lanjutkan dengan mengetik judul halaman dan berilah jarak antara judul dan paragraf selanjutnya sebanyak 1 baris atau 1 kali enter dengan spasi 1,5. Aturlah paragraf pertama dengan ketentuan sebagai berikut: font Times New Roman, ukuran 12 pt, gaya tulisan normal, letak tulisan rata kiri dan rata kanan atau justify, dan jarak awal penulisan paragraf 1 cm atau menjorok ke dalam 1 cm. Tulislah paragraf sesuai penjelasan pada video dan buatlah paragraf penentu sesuai dengan panduan video berikut. Setelah halaman kata pengantar selesai dibuat,